warahmatullahi wabarakatuh. Alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu sebelum memulai pembelajaran pada siang hari ini. Doa dimulai. Doa selesai. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Perkenalkan, nama saya Badia Yuvita, bisa dipanggil Bu Vita. Di sini saya mengajar pada mata pelajaran akidah akhlak. Saya lakukan absensi terdahulu ya. Ahmad, Bulan, Dila, Gea, Solihah, Sofi. Alhamdulillah siang ini semuanya nihil. Saya akan menyampaikan materi pada bab syirik. Sebelumnya saya akan membacakan tujuan dan kontrak belajar. Tujuan dari pembelajaran yaitu siswa diharapkan mampu memahami pengertian dari syirik. Siswa diharapkan mampu memahami macam-macam dari syirik. Siswa diharapkan mampu memahami akibat dan hikmah dari perbuatan syirik. Siswa diharapkan mampu mengaplikasikan keteladanan Nabi Ibrahim dalam memberantas syirik. Kontrak belajarnya, siswa datang paling lambat 5 menit setelah bel istirahat. Siswa dilarang untuk tidur pada saat guru menyampaikan materi. Siswa dilarang untuk membawa makanan ke dalam kelas. Siswa dilarang untuk berbuat gaduh pada saat jam pembelajaran berlangsung. Mungkin itu saja pengawalan untuk pembelajaran kali ini. Terus lanjutkan ke poin selanjutnya yaitu menyampaikan materi. Silakan dibuka bukunya halaman 5 bab 1 yaitu tentang syirik. Syirik itu terdapat dua, yaitu syirik kecil dan syirik besar. Syirik besar yaitu syirik yang tidak dapat ampunan dari Allah. Syirik besar ada dua, yaitu zahirun jali tampak nyata dan bainun kafi yaitu yang tersembunyi. Zahirun jali yaitu menyembah selain Allah seperti berhala, binatang, bintang, bulan, pohon dan lain-lainnya. Termasuk juga yang menyembah makhluk-makhluk gaib seperti jin, malaikat dan setan. Sedangkan bainun kafi yaitu meminta pertolongan kepada orang-orang yang telah meninggal atau patuh kepada undang-undang atau hukum yang bertentangan dengan hukum Allah. Selanjutnya yaitu syirik kecil. Syirik kecil ini termasuk dosa besar, tapi dapat dimaafkan oleh Allah ketika pelakunya segera bertaubat. Kenapa? Dikhawatirkan pelaku akan meninggal dunia dalam keadaan kufur jika tidak segera bertaubat. Contoh-contoh dalam syirik kecil yaitu 1. Bersumpah dengan nama Allah, yaitu yang terdapat dalam hadis riwayat Tirmizi. Yang kedua, mantra, jimat dan guna-guna. Yang ketiga, sihir. Yang keempat yaitu peramalan. Yang kelima, dukun atau tenun. Yang keenam, bernazar kepada selain Allah. Yang ketujuh yaitu riya. Syirik secara umum dapat dikatakan sebagai kecondongan untuk bersandar pada sesuatu, makhluk ataupun seseorang selain Allah. Perbuatan syirik terjadi pada orang-orang yang tidak mampu mengendalikan nafsu jahatnya. Karena sesungguhnya nafsu jahat memiliki kecenderungan yang lebih suka menyembah apa yang menjadi produk imajinasinya tersendiri. Ada empat macam jenis syirik yaitu yang pertama syirku al-ilmi. Inilah yang syirik yang umumnya yang terjadi pada ilmuwan. Mereka mengagungkan ilmu sebagai maha segalanya. Mereka tidak mempercayai pengetahuan yang diwahyukan oleh Allah. Sebagai contoh, mereka mengatakan bahwa manusia berasal dari kera. Mereka juga percaya bahwa ilmu pengetahuan akhirnya akan menemukan
formula agar manusia tidak perlu mengalami kematian, dan lain-lainnya. Yang kedua yaitu syirku at-tasarruf. Syirik jenis ini pada prinsipnya disadari atau tidak oleh pelakunya, menentang bahwa Allah Maha Kuasa dan segala kendali atas penghidupan manusia berada di tangannya. Mereka percaya adanya selain Allah itu mempunyai kekuasaan. Contohnya, kepercayaan bahwa Nabi Isa adalah anak Tuhan, percaya pada dukun, tukang sihir, atau sejenisnya. Yang ketiga, syirku al-ibadah. Inilah syirik yang menuhankan pikiran, ide-ide, atau fantasi. Mereka hanya percaya pada fakta-fakta konkret yang berasal dari pengalaman lahiriah. Contohnya, seorang ateis memuja ide pengingkaran terhadap Tuhan dalam berbagai makhluk kegiatan. Yang keempat, syirku al-adah. Ini adalah kepercayaan terhadap tahayul. Sebagai contoh, percaya bahwa angka 13 adalah angka sial, sehingga tidak mau menggunakan angka tersebut, menghubungkan kucing hitam dengan kejahatan, atau sebagainya. Ya, selanjutnya itu keteladanan Nabi Ibrahim dalam memberantas syirik. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah seorang yang berperilaku tauhid yang pantas untuk menjadi teladan. Semasa remajanya, Nabi Ibrahim sering disuruh ayahnya keliling kota menjajakan patung-patung buatannya. Namun karena iman dan tauhid yang telah diilhamkan oleh Tuhan padanya, ia tidak semangat untuk menjajakan barang-barang tersebut. Nabi Ibrahim alaihissalam membulatkan tekad hendak memerangi syirik dan persembahan berhala dalam masyarakat kaumnya, dan kisah ini bisa dibaca dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 56 sampai 67. Selanjutnya yaitu akibat negatif dari perbuatan syirik itu sendiri. Orang yang menyekutukan Allah disebut syirik lantaran ia menyembunyikan dan mengotori nikmat keimanan kepada Allah yang telah tertanam dalam hati sanubarinya sejak ia lahir. Secara istilah dapat dikatakan sebagai kecondongan untuk bersandar pada sesuatu makhluk ataupun seseorang selain Allah, termasuk golongan yang syirik, yaitu yang ingkar kepada Allah, tidak mengakui bahwa Allah sebagai Tuhannya dan Tuhan semesta alam. Akibat dari yang ditimbulkan dari syirik yaitu yang pertama, sulit menerima kebenaran. Yang kedua, munculnya perasaan bimbang dan ragu. Yang ketiga, tidak boleh diangkat menjadi pimpinan bagi kaum yang beriman. Yang keempat, hanya akan memperoleh kesenangan sementara. Yang kelima, amalan dan harta yang dinafkahkan akan sia-sia. Yang keenam, orang musyrik dinilai sebagai makhluk terburuk. Yang ketujuh, menjadi musuh Allah. Yang terakhir yaitu mendapat siksa neraka. Iya, tenang saja. Ayo cepat pulang ya, jangan Kamu jangan bercanda. kemana-mana ya. Beli yang mana? Ayo sudah siang. Yang ini. Iya. Sebentar Iya, ya. nanti aku akan ke rumahmu. Aduh, perutku. Dodo lapar nih. Dodo mesti pulang cepet nih. Syamil, Anto, jalannya lebih cepat yuk. Dodo lapar banget nih. Iya, aku juga sudah lapar nih. Bagaimana Syamil? Oh ya sudah, kalau begitu biar lebih cepat kita potong jalan saja lewat pohon besar di sana. Wah, itu sih serem. Syamil, kamu ada-ada saja. Ya, Dodo, katanya mau cepat. Oh, iya, Dok. Lagi pula ini kan masih siang. Ya sudah deh, Dodo ikut demi perut ini. Ayo Syamil, Anto, cepetan jalannya. Iya, semangat betul sih. Hah?
Tuh kan Syamil, sepi begini. Dodo jadi merinding nih. Ah kamu Dok, baru segini saja. Jangan sok kamu Tok. Tiba-tiba ada yang mencekik kamu dari belakang. Baru tahu rasa kamu. Sudah, sebentar lagi kita juga sampai. Hah? Asik. Kenapa sih kamu, Dok? Sepertinya kamu nih yang kerasukan. Oh, itu tuh yang di depan. Depan apaan? Itu yang di bawah pohon besar itu. Alhamdulillah, benar-benar mujur hari ini. Tenang. Hei, jangan dong. Kenapa kamu Syamil? Jangan dimakan, Dok. Kita kan tidak tahu makanan itu halal atau tidak. Justru karena kita belum tahu, kenapa kamu melarang? Lagi pula ini kan kondisi darurat. Sudah lapar sekali nih Syamil. Sudah, minggir Syamil. Dodo mau lewat. Tapi Dok. Wah, ada ayam panggang. Masih panas lagi. Wih, ada apem, bakpao, jeruk, anggur. Ada uang juga tuh. Alhamdulillah, benar-benar rezeki nomplok nih. Dodo makan kue dulu enak. Syamil, Anto, sini. Enak lagi. Sekarang anggur manisnya. Oi, jangan dimakan. Suara siapa itu? Jangan dimakan. Setan, Syamil, Anto, cepat lari, ada setannya. Cepat lari. Kenapa kalian berlari seperti orang ketakutan? Maaf Pak, ini gara-gara Dodo. Iya Paman, ini gara-gara Dodo. Dodo lari karena takut dimarahi setan. Dimarahi setan? Iya, sewaktu Dodo makan kue, tiba-tiba ada suara yang menyeramkan dari atas pohon. Woi, jangan dimakan. Dan itu berulang-ulang. Makan kue? Suara di atas pohon? Di mana? Itu Pak, pohon yang paling besar, tua dan rimbun di sebelah sana itu. Dodo makan hidangan yang tersaji di bawah pohon itu, Pak. Bukannya kenapa-napa, Paman. Dodo lapar sekali. Terus ada makanan dibiarkan begitu saja. Daripada mubazir, Dodo makan deh. Iya, akhirnya kita jadi begini. Yang makan kamu, yang tabrakan siapa? Salah sendiri. Kenapa diajak makan tidak mau? Kami tidak mau karena makanan itu tidak jelas halal haramnya, Dok. Sudah, kalian jangan bertengkar. Memang benar itu suara setan, Pak. Kan ini siang hari. Lagi pula, kok ada makanan di situ, Pak? Bapak pikir itu suara manusia. Mungkin itu suara si Adul, karena dia suka tidur di atas pohon. Kurang ajar si Adul. Awas ya. Tentang makanan itu bagaimana, Pak? Oh iya, makanan itu diletakkan oleh orang yang memiliki kepentingan dengan jin sebagai bentuk persembahan atau sesajian, dan itu dalam agama kita termasuk perbuatan syirik. Syirik? Artinya apa sih, Pak? Syirik artinya menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam beribadah. Bentuknya bermacam-macam. Satu, meyakini ada yang memiliki kekuatan untuk memberi manfaat atau mudarat selain dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Misalnya, keyakinan pada kesaktian atau kekeramatan benda-benda, apakah itu pepohonan, tempat, batu besar, senjata, patung, dan lain sebagainya. Kedua, bekerja sama dengan bangsa jin. Ketiga, memohon pertolongan kepada orang mati atau jin untuk memudahkan urusannya. Keempat, belajar dan mempraktekkan ilmu sihir. Kelima, mendatangi dukun dan peramal. Keenam, menggunakan jimat. Dan yang ketujuh, menyembelih binatang tidak atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu haram semua ya? Iya. Ayo kamu, Dok. Tadi kamu makan daging ayamnya ya? Siapa bilang? Gini-gini Dodo masih takut sama yang haram. Tapi kamu makan kue dan buahnya kan? Iya, tapi itu kan tidak dilarang. Iya kan, Paman? Iya benar, kue dan buah-buahan itu tidak apa-apa dimakan. Tuh kan? Bleh. Kalian ada-ada saja. Mungkin itu penjelasan dari saya. Apabila ada yang tanyakan, silakan. Baiklah, kalau tidak ada pertanyaan, saya akan mengadakan kuis. Siapa yang bisa menjawab, boleh ujung tangan. Yang pertama yaitu sirik yang tidak dapat mendapatkan maghfirah Allah, di mana pelakunya tidak akan masuk surga untuk selama-lamanya, disebut dengan istilah A. Syirik kecil, B. Syirik besar, C. Kufur, D. Syirik jali, E. Syirik kafir. Ya, Ahmad jawabnya? Ya, benar sekali. Yaitu jawabannya B. Syirik besar. Selanjutnya, konsep trinitas yang dianut oleh suatu paham atau agama tertentu terbentuk salah satu konsep bentuk A. Asyirku al-akbar, B. Asyirku al-asghar, C. Asyirku al-akbar zahiru jali, D. Asyirku al-akbar batin wa kafiyun, E. Asyirku al-akbar wa asyirku al-asghar. Yang jawabannya benar yang mana? Ya, benar yang C. Asyirku al-akbar zahirun jali. Selanjutnya berikut ini yang tidak termasuk contoh bentuk syirik kecil, yaitu A. Berderma supaya dikatakan dermawan, B. Bersedekah karena ingin dipuji orang, C. Riya, D. Menyembah berhala, E. Sum'ah. Jawabannya? Ya, D. Menyembah berhala. Mungkin bisa dilanjutkan dengan penugasan pada buku LKS ya. Kalian bisa mengerjakan ulangan harian halaman 11 sampai halaman 13, dikumpulkan sebelum bel pergantian jam. Yang sudah bisa dikumpulkan ke meja depan. Waktunya akan habis ini pembelajaran pada siang ini. Sebelum ditutup, mari kita menyimpulkan sedikit dari bab dari syirik ini, yaitu bahwasannya syirik merupakan perbuatan yang dilarang oleh agama, baik itu syirik kecil maupun besar. Hikmah yang kita dapat dalam menghindari perbuatan syirik yaitu yang pertama, menjadikan manusia memiliki pandangan yang luas, mengangkat manusia ke derajat yang paling tinggi dan mulia, mengalihkan rasa kesederhanaan dan kesahajaan. Ia menjadi orang yang tidak menyukai sifat pamer atau berpura-pura. Orang yang beriman tidak pernah angkuh,
kelebihan harta atau kekuasaan tidak membuatnya sombong, karena ia tahu semuanya berasal dari Allah. Setiap saat Allah dapat mengambil apa yang diberikannya kepada manusia, membuat manusia menjadi suci dan benar. Ia yakin tidak ada jalan lain untuk mencapai kesuksesan dan keselamatan kecuali dengan kesucian jiwa dan tingkah laku yang baik. Memunculkan kepercayaan yang teguh dalam segala hal, tidak mempunyai hubungan khusus dengan siapapun atau apapun yang menyebabkan rusaknya iman. Orang beriman meyakini bahwa tidak ada seorang pun yang dapat ikut campur tangan terhadap kekuasaan Allah dalam kehidupan. Keyakinan ini membuat orang beriman sadar bahwa ia tidak berbuat dan bersikap benar serta adil, maka akan meraih kesuksesan. Tidak mudah putus asa dengan keadaan yang dihadapi. Selanjutnya, tidak mudah putus asa dengan keadaan yang dihadapi. Selanjutnya juga menemukan keberanian dalam diri manusia. Dalam hubungan ini, dua hal yang membuat manusia menjadi pengecut, yaitu satu, takut mati. Dua, pemikirannya menyatakan bahwa ada orang lain selain Allah yang dapat mencabut nyawanya. Selanjutnya, mengembangkan sikap cinta damai dan keadilan, menghalau rasa cemburu, dengki, dan iri hati. Orang-orang yang beriman selalu menghindari cara-cara yang rendah dalam mencapai tujuannya. Mereka percaya bahwa kesejahteraan manusia berada di dalam tangan Allah SWT. Yang terakhir, menjadi taat dan patuh pada hukum-hukum Allah. Mungkin itu kesimpulannya pada siang hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya kita mempelajari bab Asmaul Husna ya. Dan sama yang tadi belum tugasnya, silahkan kumpulkan, saya tunggu di ruang guru. Mungkin sekian, terima kasih. Kita tutup dengan doa bersama, dimulai. Selesai. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.